Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Amsal pasal 18. Teksnya ayat 1 sampai 24 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 13. Janganlah melakukan seperti orang bebal. Paragraf yang kedua, ayat 14 sampai 18. Berbuatlah seperti orang bijak, orang berpengertian. Paragraf yang ketiga, ayat 19 sampai 24. Jagalah hubungan baik dan nyawa melalui perkataan yang bijak. Kesimpulannya, ada perbuatan orang bebal, mereka memisahkan diri untuk mencari keinginannya dan tidak suka kepada pengertian. Mereka suka memfitnah tetapi terjerat oleh kata-katanya sendiri. Juga mereka malas-malas bertinggi hati, memberi jawab sebelum mendengarnya. Namun orang bijak lari kepada Tuhan. Ia menjadi menara yang kuat bagi kita. Mereka ingin mendapat pengetahuan, juga membuka jalan dengan hadiah. Mereka berteman dengan orang-orang bijak dan lebih akrab dari saudara. Mereka tahu bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, sehingga berjaga mulut. Ajaran tentang Allahnya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ia menyelamatkan mereka yang lari kepadanya. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Bagi kita itu tembok yang kokoh dan menara yang kuat, begitulah. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang yang menyendiri, mencari keinginan, dan tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Kedua, tidak baik berpihak kepada orang fasik. Bibir orang bebal menimbulkan perbantaan. Mulut mereka bersuruh meminta pukulan sehingga mereka akan dibinasakan. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah sepertinya setap-setapan yang masuk ke lubuk hatinya. Ketiga, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Bagi mereka, hartanya seperti kota yang kuat dan tembok yang tinggi. Begitu tinggi hati mendahului kehancuran. Mereka memberi jawab sebelum mendengar. Itulah kebodohan dan kecelaannya. Karena mereka tidak bisa mendengar tentang kebenaran. Keempat, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Hati orang pengertian memperoleh pengetahuannya, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Mereka luaskan jalan dengan hadiah, dan mereka mencari kebenaran setelah mendengar semua orang yang melihat perkara. Dan ketika timbul pertengkaran, mereka tidak mengambil keputusan dengan pandangannya pribadi, melainkan serahkan kepada Tuhan dengan cara undian dan yang lain-lainnya. Kelima, jagalah hubungan yang baik dengan semua orang melalui perkataan yang bijak. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, usaha akan tetap bersatu dengan teman dan jemaat sekalipun beda pendapat. Ya, memang ada orang-orang yang ingin memisahkan diri karena keinginannya beda, karena pendapatnya beda, idenya beda. Tapi kita harus usahanya tetap bersatu. Nah, untuk itunya, masalahnya bukan hanya kepada yang ingin memisahkannya. Kita di dalam komunitasnya atau jemaat pun juga harus mereka introspeksi diri dan merendah hati dan menerimanya saran mereka juga. Inilah salah satu cara yang bisa tetap berjaga kesatuannya. Kedua, serahkan keputusan kepada Tuhan pada waktu susah mengambil keputusan dalam diskusinya tentang hal-hal apapun. Memang orang-orangnya, pandangannya beda, pikirannya juga beda. Pada waktu itu bertengkar dan akhirnya
orang yang berkuasanya mengambil keputusan dengan pikirannya pribadi, itu tidak boleh. Kita harus usahanya serahkan kepada Tuhan. Akhirnya pada praktek hari ini, usaha akan bersama dengan jemaat dan komunitas sesama, sekalipun beda pendapat dan beda solusinya, dan memohon hikmat kepada Tuhan supaya menjadi satu dalam Tuhan. Tuhan sudah beritahukan salah satu solusinya itu undian, tetapi bukan hanya undian sajanya. Apapun cara, kita harus serahkan kepada Tuhan tentang mengambil keputusannya, daripada mengambil keputusan dengan pandangannya manusiawinya. Inilah orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.